Terus jumlah penduduk India tuh akan 2 kali lipat jumlahnya dari penduduk China. Dan itu selama ini kita mengekspor ya plantation ya produk itu juga ke India banyak. Jadi ada 3 yang utama, India, Pakistan, Bangladesh. Dan 3 negara tersebut kalau kita lihat ya data forecast populasi dunia itu masuk di top notch-nya. Kemudian yang populasinya cukup tinggi. Jadi harapan kita atau forecast kita kalau itu kita lakukan ya kita seriusin itu akan long lasting dan juga kemudian punya potensi yang besar. Satu kata tentang perekonomian Indonesia. Berpotensi ya. Jadi Potensial. ya potensial ya. Indonesia itu selalu saya lihat sebagai negara yang potensinya besar gitu. Makanya saya mohon maaf ya, saya sering gemes gitu kalau kita kemudian melewatkan dan membuang momentum ya atau opportunity yang besar gitu ya. Saya kasih contoh ya Mas ya, kita ini di tim di OJE kita lagi menghitung juga bagaimana kemudian kita berpotensi besar untuk menguasai sektor pertanian juga sebenarnya, sektor komoditas Dunia. di luar di dunia gitu ya. Kita paling tidak di luar dari CPO misalnya atau batu bara atau kemudian karet misalnya. Pertanian ya? Iya, sektor perkebunan lah kalau misalnya pertanian dan perkebunan, terutama perkebunan. Contoh, kita penghasil kokoa, coklat, kita penghasil kopi, kita penghasil kokonat, kita penghasil clove. Dari data kami itu bahkan dari sisi ini saya coba bacakan nih data ekspor kita. Clove cengkeh kita ya itu di tahun 2024 data full year soalnya ya ekspornya itu menguasai 52% dari total ekspor dunia. 62%. Nggak banyak orang tahu terkait potensi ini besar. Cocoa butter itu rasio ekspor Indonesia terhadap dunia itu 12%. Vegetable products itu rasionya 34%. Jadi dilihat dari data-data ini memang banyak potensi-potensi untuk kita tingkatkan. Jadi memang butuh kemudian ya kebijakan yang konsisten ya di antara pemerintah pusat, pemerintah daerah ya dan juga pengusaha ya. Kita biasa nyebutnya kalau di kampus kan triple helix ya. Kolaborasi tadi antara pemerintah, dunia swasta dan juga kemudian dunia akademis ya. Kalau kita juga dengan pemerintah daerah gitu ya. Kalau kita bisa konsisten kemudian menyediakan produk tersebut secara berkesinambungan ya tidak ketika misalnya butuh supply yang banyak terus tidak ada kemudian mismatch di situ. Karena kalau bicara dengan beberapa teman-teman yang berusaha di sektor pertanian seringkali ketika mau building industri manufakturnya untuk pengolahan coklat misalnya bahan bakunya suka nggak ada tiba-tiba begitu. Nah ini kan sebenarnya kalau kita lihat peluangnya harusnya kalau itu bisa kita lakukan. Ini adalah salah satu bentuk dari hilirisasi juga sebenarnya. Salah satu bentuk untuk mendorong industri manufaktur juga ya pengolahan lah ya kecil-kecilan untuk coklat untuk kemudian kita ekspor udah bukan dalam bentuk yang raw-nya karena ketika itu tidak ada akhirnya seringkali kemudian yang diekspor adalah raw-nya. Coba apa lagi kita lihat di sini ada tadi saya udah sebutin coffee, tadi cocoa butter, cocoa powder, terus juga kemudian ada nutmeg tuh. Apaan tuh ya? Pala. Oh, pala. Nah, belum pernah dengar ya. Jadi rempah-rempah 17,8. Gede juga ya. Gede. Nutmeg itu banyak diekspor juga setahu saya ya, ke India. Dan permintaannya harusnya masih akan sangat resilient. Kenapa? Karena jumlah penduduk India sekarang terbesar di dunia. Iya, iya. Kalau kita lihat jumlah penduduk India, ini saya baca forecast yang sampai 2100, jumlah penduduk India tuh akan 2 kali lipat jumlahnya dari penduduk China. Dan itu selama ini kita mengekspor ya plantation ya produk itu juga ke India banyak. Jadi ada 3 yang utama, India, Pakistan, Bangladesh. Dan 3 negara tersebut kalau kita lihat ya data forecast populasi dunia itu masuk di top notch-nya. Kemudian yang populasinya cukup tinggi. Jadi harapan kita atau forecast kita kalau itu kita lakukan ya kita seriusin itu akan long lasting dan juga kemudian punya potensi yang besar. Dan
jangan lupa itu akan bisa meningkatkan tadi yang saya bilang, pertumbuhan di sektor pertanian, perkebunan, perikanan yang hanya sekitar rata-rata 2,2%. Bayangin kalau kita bisa kemudian naikin pertumbuhannya dari 2,2% kemudian ke 4%. Ya, itu dengan rasio kontribusi yang besar, nomor 2 setelah manufaktur, itu bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi nasional lebih sustainable. Gitu. Jadi memang itulah yang kemudian kita perlu lakukan secara yang namanya transformasi struktural salah satunya. Selain juga menekankan di industri manufakturnya, juga pertaniannya juga punya potensi yang besar. Dengan mendorong tadi pertanian, perkebunan, dan perikanan, itu juga sebenarnya menggerakkan pertumbuhan teman-teman kita di Kalimantan, Sumatera, dan di Papua, atau paling tidak Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi misalnya. Kalau yang menarik nih ya, Mas ya, kalau lihat dari data PDRB total Sumatera, kita punya data 40 tahun dari 84 sampai sekarang. Itu rasio total PDRB Sumatera, PDRB Kalimantan, dan Papua itu turun terhadap nasional. Menarik ini, malah turun. Oke, saya coba lihat nggak dari tahun 84, dari sejak reformasi misalnya. Turun juga. Yang naik itu 2, yaitu Pulau Jawa dan juga kemudian Sulawesi. Nah, yang menarik, jadi kalau kita lihat di rasionya misalnya Sumatera terhadap Jawa, turun. Ada Jawa yang naik. Kalimantan juga turun sama. Jadi ini yang kemudian menjadi PR kita ke depan. Bagaimana kemudian kita lebih kemudian semakin serius ya untuk kemudian mengembangkan potensi-potensi bisnis di daerah ya, bukan hanya kemudian masuk ke 2 atau 3 komoditas saja gitu. Jadi melakukan spreading itu. Apa buktinya? Banyak yang menseriusi sektor pertanian perkebunan ini, misalnya Vietnam, Thailand, ya udah otomatis. Malaysia sekarang kita lihat. Jadi kalau dilihat misalnya nih yang menarik, ini kan ada kemarin berita di media massa di ASEAN gitu ya, demand untuk durian misalnya di China kan tinggi sekali itu misalnya ekspornya, dan penguasanya otomatis bukan Indonesia, ya Malaysia, Thailand, dan satu lagi yang menarik, Vietnam juga ikutan. Gitu. Itu salah satu contohnya. Kopi misalnya, kalau kita nggak jaga dan seriusi, market share-nya bisa turun. Ya, penguasanya sekarang taunya orang Vietnam Coffee. Gitu. Jadi faktor-faktor itu yang nanti kemudian kalau kita kemudian ubah ya, dan kita siapkan strategi dengan baik ya. Dan ini semakin urgent karena tadi yang saya katakan, waktunya memang kalau dulu zaman periode pertama Pak Jokowi itu kita hitungnya masih 20 tahun gitu, periode demographic dividennya kan dari 2012 bahkan hitungannya demographic dividen panjang. Sekarang udah 2025, udah 13 tahun, udah hampir separuhnya dari periode demographic dividen itu. Jadi semakin mengecilnya ini kemudian kita harus seriusi untuk membangun itu. Dan saya setuju dengan narasi pertumbuhan. Kenapa? Karena di ASEAN ini sekarang semua negara bersaing untuk mendapatkan pertumbuhan yang tinggi. Kita tahu bahwa sekarang Vietnam adalah darling investor ya, darlingnya investor, pertumbuhan investasi tinggi. Kemarin di kuartal 3 tumbuh 8%, kuartal 2 udah mendekati 8% ya, 7,96%. Target pemerintah sekarang di 10% untuk Vietnam. Malaysia sebentar lagi akan menjejakkan kaki sebagai negara maju. Thailand walaupun sekarang dijuluki the sick man in ASEAN ya, tapi sebenarnya Thailand adalah salah satu negara yang jadi center untuk industri manufaktur, terutama untuk yang otomotif. Ya, kita tinggal bersaingnya dengan Filipina. Tapi kan kita mau kemudian untuk memanfaatkan itu. Ya, harus tumbuh lebih tinggi dari sekedar yang 5%. Jadi supaya bersaing tadi ya harus bagus ya. Salah satunya tadi memanfaatkan apa yang kita punya di domestik ya, terus kemudian lebih inklusif, memanfaatkan tadi struktural dengan banyaknya produk-produk pertanian perkebunan dan juga kemudian industri manufaktur yang bisa mendorong sebagai hilirisasinya misalnya downstreamingnya di sana. Dan yang ketiga memanfaatkan potensi ekspor antar kawasan. Saya melihat misalnya pemanfaatan ASEAN market, kalau Mas lihat di data
intra-trade kita, itu rasio ekspor di ASEAN terhadap totalnya, Indonesia tuh cuma nomor 4 masih. Ya, dibandingkan dengan Malaysia lagi-lagi, Thailand dan Singapura. Jadi kalau kita nggak berbenah lagi, bisa-bisa lagi-lagi disusul dengan Vietnam. Jadi disusul di ekspor intra-trade, disusul juga dari kemudian income per kapita. So momentumnya ada dan kemudian peluangnya ada. Saya rasa itu udah masuk ke dalam program pemerintahan Pak Prabowo ya. Cuma memang PR-nya nanti masuk kepada yang industri manufaktur nih. Apa kemudian strategi yang yang strukturalnya seperti apa dan konsisten. Ya. Gitu. Baik Mas Asmo, menarik sekali pemirsa tadi banyak sekali insight yang kita dapatkan. Cuma karena keterbatasan waktu ini Mas, kalau nggak kita batasi sampai sampai 24 jam nih kita. Baik, demikian tadi perbincangan saya dengan Mas Andri Asmoro, Chief Economist Bank Mandiri. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Mas Asmo. Terima kasih Mas Irom. Ya, thank you.